Saudaraku, bacaan ini saya ambil dari Bilangan pasal 11 ayat 1-10 dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan dari Mesir dan tidak berapa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangislah di depan pintu kemahnya. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Saudaraku, nats ini adalah bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Bilangan 11 ayat 1. Saudaraku, ada seorang petani yang terkenal karena sikapnya yang negatif. Suatu hari seorang tetangga berhenti dan mengomentari tanaman si petani yang tumbuh dengan subur. Anda pasti sangat gembira dengan panen tahun ini, katanya. Si petani dengan enggan menjawab, ya betul, memang kelihatannya baik, tetapi hasil bumi yang istimewa ini sangat sulit ditanam. Saudaraku, bangsa Israel juga suka mengeluh. Dengan penuh keajaiban, Allah telah memelihara mereka selama menempuh perjalanan melalui gurun yang ganas, tetapi mereka terus-menerus mengeluh. Misalnya, mereka mengomel tentang mana yang disediakan dengan begitu murah hati oleh Allah. Ketika teringat akan ikan, timun, melon, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih dari Mesir, mereka pun merajuk. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Betapa tidak bersyukurnya mereka. Saudaraku, kadang-kadang kita juga cenderung memikirkan hal-hal yang negatif daripada yang positif. Kita menggerutu dan menolong Tuhan saat kita seharusnya memuji Dia atas berkat-berkat yang tiada habisnya. Saat Allah mengizinkan kekecewaan dan kehilangan terjadi dalam hidup ini demi kebaikan rohani, maka kita begitu larut untuk membiarkan hal-hal itu mengalihkan perhatian kita dari kasih Allah. Saudaraku, apabila kita tergoda untuk mengomel dan tidak bersyukur, ingatlah akan peringatan ini dari Bilangan pasal 11 ayat 1. Bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Saudaraku, sebagian orang menjalani hidup dan bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.